Binat, Hmm. kalau cerita sebelumnya kan kalian ngebahas tentang investigasi hantu, nyari keberadaan setan gitu kan. Iya. Nah, di cerita gue kali ini kebalikannya. Kenapa kebalikan? Karena cerita ini pada dasarnya tentang pengalaman dari seseorang yang justru bisa dibilang dicari keberadaannya sama setan. Oh. Gue nggak tahu ya, lo berdua pernah dengar atau baca berita tentang program penanganan, perawatan, dan rehabilitasi ODGJ dari pemerintah atau enggak? Intinya, pengalaman ini tuh berkaitan sama adanya program tersebut, ternyata tuh berimbas yang cukup panjang lah. Jadi ada cowok nih, kita sebut aja namanya Suryo. Kejadiannya ini dialamin waktu pas dia tahun 2022 lah, sekitar 2022-an. Intinya di situ Suryo tuh baru magang di salah satu rumah sakit jiwa di salah satu daerah di Jawa Tengah. Hmm. Dan di waktu yang sama, itu tuh emang kebetulan banyak laporan yang masuk tentang maraknya kejadian yang meresahkan warga sekitar, terutama tuh karena ulahnya ODGJ. Oh. Makanya tuh rumah sakit jiwa tempat Suryo magang ini langsung kayak ngambil langkah tegas lah buat semacam penangkapan dan penanganan ODGJ yang masih berkeliaran di desa gitu ya, buat dimasukin ke rumah sakit jiwa aja sekalian dibina gitu. Hmm. Nah tapi Suryo pun juga ngakuin pada saat itu kayaknya apa yang dilakuin tuh rada berlebihan gitu. Karena ODGJ yang resain di jalanan itu emang udah ditangkap-tangkepin kan. Terus pas sebenarnya udah nggak ada apa-apa, dia tuh malah kayak ngebantu kantornya buat semacam nyisir keberadaan ODGJ dari desa ke desa yang mayoritas pun juga nggak ngeganggu warga sekitar. Hmm. Nah momen inilah yang akhirnya ngebawa Suryo ketemu sama sebut aja namanya Sumi. Salah satu ODGJ yang kesehariannya cuma duduk anteng di sebuah empang di desanya. Suryo itu tuh inget banget sore itu pas coba ngebawa pergi Sumi, itu tuh kayak susah banget gitu, Bih. Nat. Kenapa? Sumi di situ tuh kayak cuma nangis teriak-teriak sambil sesekali tuh ngeberontak kayak bener-bener nggak mau pergi dari si empang itu. Hmm. Pokoknya yang diinget sama Suryo ya, ini tuh Sumi cuma terus-terusan teriak kayak Bu susul Sumi, Bu susul Sumi gitu. Nah sambil si Sumi ngomong kayak gitu, si Sumi tuh sambil kayak ngacungin jarinya ke arah empang tadi. Suryo nggak tahu tuh maksudnya sebenarnya kenapa kok nunjuk-nunjuk empang gitu. Suryo cuek tuh di situ dan ngelanjutin buat ngebawa Sumi ke rumah sakit jiwa. Nah Suryo nganggep barusan itu mungkin emang perilaku ODGJ pada umumnya, halu gitu teriak-teriak sendiri kan emang kayak gitu kan biasanya. Iya, ya. Tapi ternyata anggapan dia salah Nat. Karena setelah hari itu si Suryo jadi sering banget ngelihat hal-hal aneh bahkan sampai ngalamin kejadian mistis yang berhubungan sama si Sumi ini. Di beberapa hari awal Sumi pas tinggal di Bangsal RSJ rumah sakit jiwa, kebetulan Suryo ini nih lagi jadwal piket di sana. Salah satu kegiatan rutin pas piket itu yaitu pelayanan atau sesimpel kayak nganterin makanan ke bangsal-bangsal buat dibagiin ke para pasiennya lah. Hmm. Nah pas si Suryo ini masuk ke bangsal Sumi, Sumi tuh kayak udah duduk di pinggir kasurnya, diem anteng sambil kayak